Muda Jati, Kecamatan Primus, Kabupaten Sumedang, merupakan salah satu bukti sejarah dan juga saksi sejarah perjuangannya para pendahulu kita, para pahlawan Republik Indonesia di dalam upaya satu, untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, untuk mencari dan memperoleh pengakuan kedaulatan atau kekuasaan. Jadi semua, untuk yang pertama kita akan menceritakan dulu sekilas tentang sejarah dari Gedung Perundingan Linggarjati ini dari zaman penjajahan Belanda sampai saat ini. Kemudian sesi yang kedua tanya jawab dan yang kita bawa. Pegang di sini. Untuk yang pertama, kami akan menceritakan sekilas sejarah singkat dari Gedung Perundingan Linggarjati. Kita berdasarkan dari keterangan saksi diceritakan karena tidak seorang bahwa pada zaman dulu jauh sebelum Indonesia merdeka masih dalam penjajahan Belanda. Pada sekitar tahun 1918 di lokasi tersebut awalnya ada sebuah rumah khusus yang kecil sederhana ditempati oleh seorang janda namanya Ibu Jambutam. Kemudian pada tahun 1921 karena katanya Ibu Jambutam ini cantik sehingga seorang bangsa Belanda tertarik untuk memperistrinya. Maka menikahlah Ibu Jambutam dengan seorang bangsa Belanda, nama aslinya katanya Tuan Mergen, tulisannya Mergen, yang oleh masyarakat sekitar sini Tuan Mergen tersebut dipanggil dengan nama panggilan Tuan Tersana, diambil dari nama pabrik gulanya di Cirebon, yaitu pabriknya Tersana Baru. Tersana Baru. Setelahnya menikah, yang tadinya gubuk dirubah berganti jadi rumah semi permanen. Ada di semua tahu nggak seperti apa gambaran rumah semi permanen? Yang tahu acungkan dulu tangannya. Tahu rumah semi permanen? Jadi gini, yang kedua di sana ya, gambaran dari rumah semi permanen. Dari lantai yang paling bawah ke atas sekitar kurang lebih 1 atau 1,5 meter oleh tembok seperti itu. Tetapi ke atasnya dilanjutkan oleh bilik bambu. Tahu nggak bilik bambu? Nah, ataupun tempat sebagai tempat tinggal mereka. Selanjutnya pada tahun 1930 rumah itu dijual. Yang membelinya seorang bangsa Belanda. Nama lengkapnya Mr. Jacobus Johannes Van Os. Lalu oleh Tuan Van Os, setelah minyak tanah sekitarnya dibeli karena seperti ini, dibangunlah menjadi bangunan permanen seperti ini. Luas bangunannya 1052 meter dengan luas tanahnya yang dibatasi luasnya 20.070 meter persegi. Pada zaman itu rumah tersebut digunakan sebagai tempat peristirahatan keluarga Van Os. Selanjutnya di tahun 1935 oleh Tuan Van Os dikontrakkan kepada seorang bangsa Belanda namanya Theo Huisker dan dijadikan hotel namanya Hotel Rustoren. Selanjutnya di Perang Dunia Kedua Belanda di Indonesia ini atau dulu namanya Hindia Belanda dikalahkan oleh Jepang. Belanda kalah. Sejak tahun 1942 bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang. Termasuk gedung ini dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, diganti namanya menjadi Hotel Hokai Yokohama. Setelah kekalahan Jepang, terjadi kekosongan kekuasaan.
dan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Nah, pada tahun 1945 tersebut, gedung ini diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia, diganti lagi namanya dengan nama Hotel Merdeka. Yang pada tahun 1946 Hotel Merdeka ini atau gedung ini di depan adik-adik, di adik-adik semua atau di belakang adik-adik yang laki, dipilih sebagai tempat perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda. Dipilihnya di sini, di Linggajati ini atau di dalam gedung ini. Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Oh di sini, tidak di Karawang, tidak di Jakarta. Jadi alasannya, jawabannya pada waktu akan diadakannya perundingan lanjutan karena perundingan Hulu Belanda belum dihasilkan kesepakatan, maka akan diadakan lagi perundingan lanjutan. Namun yang jadi masalahnya tempat. Sementara Belanda ingin supaya perundingan di Jakarta. Pihak kita Republik Indonesia keberatan di Jakarta karena Jakarta sudah dikuasai tentara Belanda dan pihak kita menawarkan kepada Belanda supaya di Yogyakarta. Belanda yang keberatan tidak mau di Jogja. Pertimbangannya karena Yogyakarta merupakan ibu kota sementara Republik Indonesia. Sudah pasti menjadi basis pertahanan utama tentara pejuang Republik Indonesia. Nah, oleh Ibu Maria Ulfa ini adalah seorang anak mantan Bupati Kuningan yang menjabat sebagai Menteri Sosial pertama Republik Indonesia, menyarankan supaya perundingannya dilaksanakan di Linggajati. Dengan pertimbangan karena sebagai tempat peristirahatan, bukan rumah pribadi, bukan rumah kita, yang hawanya sejuk dan nyaman. Karena lokasinya berada di kaki Gunung Ciremai, gunung yang tertinggi di Jawa Barat dan terbesar. Maka mulai tanggal 11 pelaksanaannya. Tanggal 10 November tahun 46-nya ini masa-masa persiapan karena delegasi Belanda belum datang. Tanggal 11 November tahun 46 delegasi Belanda datang. Lalu diadakanlah perundingan di sini. Berakhir tanggal 13 November tahun 1946. Dari perundingan di sini dihasilkan 17 pasal persetujuan tertuang di dalam naskah persetujuan Linggajati. Yang karena oleh sebab itu, gedung ini disebut dengan Gedung Perundingan Linggajati. Kemudian di semua, setelah jadi pakai tempat perundingan, gedung ini kembali berjalan seperti biasa, yaitu Hotel Merdeka. Tetapi fungsi sebagai hotel ini berakhir pada tahun 1948 sampai tahun 1950. Gedung ini ditempati sebagai markas militer tentara Belanda waktu agresi Belanda yang kedua. Selanjutnya setelah disepakati dan disahkannya perjanjian Konferensi Gajah Bunda atau KMB milik Belanda sana, yang mengharuskan semua tentara Belanda harus ditarik ke negaranya kecuali yang sudah betah. Maka tentara Belanda yang ada di gedung balik lagi, kosong ada di semua, tidak ada yang menjaga dan merawatnya. Oleh sebab itu, masyarakat sekitar sini mengambil semua barang-barang yang ada di dalam gedung itu. Kosong, tinggal bangunan aja. Karena kosong, gedung ini dimanfaatkan, ditempati sebagai Sekolah Dasar Negeri Linggajati dari tahun 1950 sampai tahun 1975. Dikarenakan waktu itu Desa Linggajati ini sudah tidak punya gedung SD lagi karena habis rata semua dengan tanah jadi arang. Peristiwa itu terjadi waktu terjadinya pemberontakan DITI. Nah, Gedung Ciremai ini merupakan salah satu basis pertahanan tentara DI waktu itu. Kemudian pada tahun 1975 ke sini datanglah Muhammad Hatta. Ada semua mungkin sudah tahu Muhammad Hatta. Bersama Tahrir atau istrinya Pak Sultan Tahrir, namanya Popi.
kopi sate. Beliau datang ke sini dan memberikan pesan bahwa gedung ini akan direnovasi, akan diperbaiki oleh Pertamina. Tetapi usaha Pertamina hanya sampai pada pembangunan gedung SD saja. Nah, gedung SD-nya di belakang naik ke sana, di luar pagarnya. Itu gedung SD yang dibangun oleh Pertamina tahun 1900. Kemudian di tahun 1976, karena gedung ini sudah rusak parah, bahkan ada di semua di belakangnya sebagian ambruk karena usia pada lapuk atau gimana. Nah, diserahkan oleh pemerintah kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk diperbaiki dan dijadikan sebagai museum memorial sampai saat ini. Begitulah semua cerita singkat atau sejarah singkat tentang berdirinya gedung Peringan Linggar Jati. Dan ini sejarah tambahan aja, tambahan dari semua untuk supaya kita hanya sejarah kita mengingatkan kembali ingatan kita bahwasanya pada akhirnya perjanjian Linggar Jati ini tidak bisa bertahan lama karena dari perjanjian Linggar Jati ini menimbulkan pro dan kontra. Artinya sebagian ada yang mendukung, oke, sebagian juga menolak perjanjian Linggar Jati. Suasana seperti ini tidak hanya di Indonesia saja, tetapi di Belanda juga terjadi dan lebih hebat lagi. Sehingga pada akhirnya Belanda melanggar sebagaimana pernyataan dari Van Mook, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 20 Juli 1947 menyatakan kami tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggar Jati karena kata Van Mook. Disusul satu hari kemudian tentara Belanda melancarkan serangan militer besar-besaran yang dikenal dengan agresi militer Belanda Satu. Sejak itu perjanjian Linggar Jati tidak berlaku lagi. Lalu PBB turun tangan, Perserikatan Bangsa-Bangsa turun tangan. Dibentuklah Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia, mempertemukan tokoh-tokoh kita di Belanda untuk kembali berunding menyelesaikan konflik. Dihasilkanlah perjanjian Renville, diambil dari nama tempatnya yaitu kapal Renville, kapal perang Amerika Serikat. Namun walaupun perjanjian Renville ini Belanda sudah diuntungkan, pihak kita Republik Indonesia yang dirugikan. Kembali Belanda melanggar lagi dengan agresi militer Belanda kedua. Kembali PBB turun tangan lagi. Dibentuklah kunci. Berhasil mempertemukan lagi tokoh kita dengan Belanda untuk berunding lagi. Yang hasilnya dinamakan Perjanjian Royan, yang merupakan persiapan menuju konferensi Meja Budak atau KMB. Setelah itu baru diselenggarakan konferensi Meja Budak atau KMB dari tanggal 23 Agustus tahun 49 dan ditandatangani 2 November tahun 49, bertempat di kota Den Haag, negeri Belanda. Setelah itu barulah secara resmi, secara de jure, secara menurut hukum internasional, Belanda mengakui dan menyerahkan kekuasaannya kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS. Negara Republik Indonesia ini menjadi salah satu negara bagian dari itu. Sekilas saja. Dan untuk selanjutnya di semua kita lanjut ke sesi kedua yaitu tanya jawab dari dan mohon untuk nomor 1 sebagai perwakilan dibacakan. Ya, oleh siapa? Bacakannya. Angkat tangan. Ya, Neng. Yang dimaksud dengan perundingan Linggar Jati adalah perundingan antara pemerintah RI dengan Belanda yang bertempat di Linggar Jati. Jadi diambil dari antara Belanda dan RI di Desa Linggar Jati. Antara RI dan di Desa Linggar Jati yang mengambil tempat di Desa Linggar Jati.
Hindia Belanda. Ini kok apa aja? Udah nomor 1 udah dicatat. Rekaman masih aktif. Perundingan antara pemerintah dan Belanda yang mengambil tempat di desa Linggajati. Di desa Linggajati. RI dan Belanda di desa Linggajati dan mengambil tempat. Lanjut yang kedua. Dan mengambil tempat Silakan bacakan deh. di desa Linggajati. Nomor 2. Isi pokok perjanjian Linggajati 1. Rekaman aktif ya? Aktif rekamannya. Aktifkan. Nanti dari rekam itu kita bisa pindahkan. 1. Pemerintah Belanda mengakui Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan Pernyataan Republik Indonesia secara de facto. Tulisannya de facto. the facts what bisa cok. the facts Aktif rekamannya. Dengan RI sih. Ya, nanti kita tinggal bacakan aja. Rekaman supaya tetap aktif, supaya bila mana ada pihak keluar kita tidak secara de facto dengan wilayah kekuasaannya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Juga tentara Belanda segera meninggalkan daerah de facto paling lambat 1 Januari tahun 1949. 2. Belanda dan RI bekerja sama membentuk negara RIS, singkatan dari Republik Indonesia Serikat, dengan salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. 2. Belanda dan Republik Indonesia bekerja sama membentuk negara ini. Sudah tadi ya. Nah, yang ketiganya, yang ketiga, Belanda dan negara RIS bekerja sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda ketuanya. Itulah pokok dari perjanjian Linggajati. Jadi ada 3 poin. Selanjutnya nomor 3. Nah, Neng tolong bacakan nomor 3. Nanti tinggal pindahkan ke HP, dari HP. kayaknya ini nggak bakal kedengeran Nomor dah. Kejauhan dah kayak. Kedengeran. Justru kan kita lagi. Ayo radian sih nggak? Enggak apa-apa kamu Video video kamera kan? Nanti tinggal pindahkan dari HP ya. Negara mana saja yang ikut dalam perundingan Linggajati? 1. Republik Indonesia. Republik Indonesia, 2. Belanda. Belanda, Amerika. 3. Inggris. Inggris. Inggris sebagai penengahnya. 4. Nama delegasi dari Indonesia dan Belanda. Nama The Glass. 1 dari Indonesia dulu. Yang ke-1 Sultan Syahrir sebagai ketua. Sultan Syahrir. Anggotanya 3 orang, yaitu Susanto Tirto Projo, Adnan Kapogani, dan Muhammad Rum. Kedua dari Belanda. Yang pertama Profesor Insinyur Soekarno Hatta sebagai ketua. Anggota Panpol, Debur, dan Panmok. Yang ketiga Lord Killer yang dari Inggris sebagai penengah perundingan. Nanti habis semua nama-nama tersebut kita bisa catat. Berapa tuh, Cok?
Nah, untuk selanjutnya nomor 5. Nggak tahu. Tahun berapa Gedung Linggarjati dibangun? Tahun 1930. 1930. Mengapa tempat tinggal Linggarjati 1930. Indonesia Belanda dilaksanakan di Linggarjati tadi? Ada Anjing jawaban backgroundnya jauh. ini sejarah singkat atas Bapak kan dasar saran dari Ibu Maria Ulfa, karena baik Jakarta ataupun Yogyakarta tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya perundingan. Lah. Ini bener kan? Jogja, 5. Jakarta, kota negara dan Nah, kemudian ada semua tahun berapa Gedung Linggarjati diresmikan jadi museum. Nah, untuk diketahui aja oleh semua bahwa peresmian secara resmi acara seremonial berupa seperti peresmian gunting pita sampai saat ini Atas bawah ya Pak. Saran. Kenapa tidak hanya atas dan berpatokan ini? tahun 1978. Karena 1978 yang jadi museum Itu cari di mana? orang warga di Nggak hijau aja, Cok. Itu nggak? 1978. dan untuk pencagar budayaannya oleh BP3 Serang, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang tahun 1998. Kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional tahun kemarin, tahun 2015 oleh Gubernur Jawa Barat. 1978. Kemudian kapan dan di mana punya Linggarjati ditandatangani? Di mana Kak? Di Rembang. Oh, Pertama di Parab dulu 78 atau tanda tangan kecil. Tanggal 14 dan 15 November tahun 1946, naskah persetujuan Linggarjati di Parab, tempatnya di kediaman Sutansa di Jakarta. Kemudian tanggal 25 Maret tahun 1947 disahkan dengan ditandatangani, tempatnya di Istana Negara di Jakarta. Selanjutnya luasnya, luas bangunan seperti tadi. Luas bangunan ada 1052 meter persegi. Luas tanah 20.070 meter persegi. 70 meter persegi. Nah, itulah. Untuk nomor 10, ini jawaban nomor 10 sudah pasti beda. Karena kesan juta masing-masing secara pribadi. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya dari semua, untuk selanjutnya bisa ada di semua merapikan dulu, merapikan LKS kita yang di bawah. Mari ada di semua melihat ke gedung sambil melengkapi catatan. Oke, baik, untuk sementara di semua cek dulu HP jangan sampai